Polres Metro Jakarta Pusat Sabtu siang melakukan gelar perkara kasus pembunuhan terhadap seorang anak berusia 5 tahun yang dilakukan remaja 15 tahun. Petugas menyertakan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda hebat yang dirahmati Allah dan pemirsa Psikologi Channel dimanapun berada. Belakangan viral di media massa terkait dengan berita seorang remaja berusia 15 tahun yang membunuh seorang anak berusia 5 tahun. Dan ada beberapa yang bertanya kepada kami untuk memberikan tanggapan, penyikapan terkait dengan berita tersebut. Ayah bunda hebat yang dirahmati Allah dan pemirsa Psikologi Channel dimanapun berada, penting bagi saya, bagi kami untuk menyampaikan bahwa yang harus menjadi utama, pemeriksaan psikologi perlu untuk dilakukan kepada pelaku sebelum kemudian kita menyampaikan apa motivasinya, sebelum kita kemudian menilai, menjudge pelaku terkait dengan baik itu motivasinya, baik itu kemudian perilakunya terkait dengan pembunuhan yang dilakukannya. Sehingga ini harus kita serahkan kepada pihak yang berwenang, kepada psikolog yang mampu untuk menangani, mendalami apa yang kemudian menjadi penyebab permasalahan pada remaja usia 15 tahun ini. Nah, tapi ayah bunda hebat dirahmati Allah, bahwa kemudian bagi kita, khususnya pada orang tua, ini adalah pembelajaran, ini adalah ibroh. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadi penting untuk mengetahui pengasuhan bagi anak-anak zaman now, atau dalam teori generasi disebut dengan generasi Z. Yang salah satu karakteristik dari anak-anak zaman now ini adalah tersambung atau connect dengan internet dalam durasi yang sangat lama. Sehingga mereka disebut juga dengan iGen atau Internet Generation. Nah, ayah bunda hebat, para pemirsa Psikologi Channel dimanapun berada, sehingga terkait dengan anak zaman now yang dia connect dengan internet ini, salah satunya penelitian dalam jurnal Intelligent Analysis of the Effects of the Internet System in Society pada tahun 2014 menyebutkan bahwa internet memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah permasalahan psikologi. Permasalahan psikologis ini dapat terjadi atau salah satu efek dari internet. Nah, ayah bunda hebat dan pemirsa Psikologi Channel, sehingga menjadi penting dikaitkan dengan bagaimana kita mengasuh anak-anak zaman now. Kami pernah menyampaikan ada pola atau ada gaya metode menjadi smart parents untuk kita menghadapi smartphone yang menjadi alat atau gawai bagi anak-anak zaman now ini connect ke internet, yaitu terkait dengan metode ABCDE. Yang pertama terkait dengan mengawasi, bagaimana kita sebagai orang tua mampu untuk mengawasi anak-anak kita, walaupun tentu tidak mungkin kita mengawasi selama 24 jam, tapi bagaimana kita mampu mengawasi secara baik aktivitas anak-anak kita, termasuk aktivitas anak-anak kita di dunia maya atau di internet. Yang berikutnya adalah B, batasi. Bagaimana kita mampu menerapkan aturan supaya anak-anak kita ini mampu membatasi pemakaian, membatasi konektivitasnya dengan internet. Dan tentu saja dalam hal ini diperlukan kreativitas orang tua untuk mengajak anak-anaknya misalkan lebih senang untuk bermain di luar daripada untuk berinteraksi dengan gawai atau gadgetnya. Kemudian C, konten. Nah, ini yang menjadi penting, bahwa sekali lagi harus dilakukan pemeriksaan, tapi ada asumsi awal bahwa pelaku melakukan kejahatannya, melakukan pembunuhannya dikarenakan sering melihat konten film-film tertentu di internet. Nah, ini menjadi penting bagi para orang tua untuk memberikan atau menjelaskan konten-konten yang baik, mana yang kemudian patut untuk disaksikan oleh anak-anaknya, mana yang tidak. Dan berikutnya adalah dialog, komunikasi
kepada anak-anak, khususnya anak-anak zaman now. Kalau kita melihat usia pelaku yang 15 tahun, menjadi penting kita para orang tua, karena usia 15 tahun ini adalah remaja, untuk kemudian para orang tua mampu berkomunikasi, berdialog dengan baik, khususnya pada anak remaja yang memang tidak mudah. Mereka sudah mampu memberikan argumentasi, mereka sudah mampu untuk memberikan dalam tanda kutip perlawanan kepada orang tuanya. Maka justru ini diperlukan sebuah effort yang lebih bagi para bunda hebat dan para orang tua dalam berdialog, berkomunikasi dengan anak-anak remaja di zaman now ini. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan edukasi, bahwa kita para orang tua, ayah bunda hebat, penting untuk melakukan edukasi, mendidik anak-anak kita, menyampaikan mana yang baik, mana yang tidak baik sejak dini, mana yang mampu atau mana yang boleh untuk diakses di internet, dan yang tidak kalah penting adalah mengedukasi dalam hal agama, dalam hal keyakinannya. Karena tentu saja agama manapun, khususnya agama Islam, tidak akan pernah kemudian membenarkan seseorang melakukan kejahatan, apalagi sampai membunuh sesama manusia. Sehingga agama tetap menjadi fondasi yang paling penting bagi kita terkait dengan bagaimana kita memiliki ketahanan keluarga bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat sekitar kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.